Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dita Reva Oktavia dan dua rekan saya Aprilia Sintabela dan Kristina Ella Cempakasari. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama, proses perekayasaan. Sebelumnya, pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan, terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan. Selanjutnya, perekayasaan akuntansi. Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara, menunjang tercapainya tujuan negara. Perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomik, politik, dan budaya negara. Penalaran logis yang dibahas dalam perekayasaan adalah untuk tujuan negara dijabarkan dalam tujuan pelaporan keuangan. Ini ada contoh proses perekayasaan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada perekayasaan sebagai proses deduktif. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan rangka teoritis akuntansi. Aspek pertama, menghendaki agar perekayasa mengidentifikasi dan mempertimbangkan karakteristik operasi perusahaan beserta lingkungan politik, ekonomi, budaya, dan sosial tempat akuntansi akan diterapkan. Aspek yang kedua, mengarahkan perekayasaan agar menentukan siapa pihak yang dituju oleh informasi dalam lingkungan negara yang dipostulatkan. Aspek ketiga, Pemakai biasanya dipertimbangkan segala pihak yang mempunyai tingkat kecanggihan tertentu dan bukan pihak yang awam. Aspek yang keempat berkaitan dengan penentuan objek-objek dan kegiatan-kegiatan fisik perusahaan dan lingkungannya yang harus dilaporkan beserta maknanya yang relevan dengan mencapai tujuan pelaporan keuangan. Aspek yang kelima berkaitan dengan masalah bagaimana keadaan fisik perusahaan dapat diterjemahkan dalam simbol kuantitatif yang bermakna. Aspek yang keenam adalah identifikasi keunggulan, kelemahan, berbagai alternatif pendefinisian, pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan informasi dalam statement keuangan. Aspek yang ketujuh merupakan penghubung antara proses pada tingkat makro dan mikro. Yang terakhir, aspek ke-8 dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan hasil perekayasaan di tingkat perusahaan mikro bila standar akuntansi telah tersusun. Selanjutnya, aspek semantik dalam perekayasaan. Proses semantik ini tidak lain adalah memilih dan menyimbolkan objek-objek fisik kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek statement keuangan. Jumlah rupiah sebagai hasil pengukuran disebut cost sebagai bahan oleh akuntansi. Data cost harus ditangkap dalam suatu sistem informasi akuntansi agar dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statement keuangan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjelasan atau akuntabilitas atau eksternal. Selanjutnya ada proses saksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur yang saksama dan teliti. Hal ini diperlukan mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai pernyataan resmi atau statement yang mempunyai tingkat keautoritatifan tinggi.
Berikut ini adalah proses saksama yang dilakukan FASB dalam menyusun laporan resmi. Yang pertama, mengevaluasi masalah. Yang kedua, mengadakan riset analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusi memorandum diskusi. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggap publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang diusulkan yang dikenal dengan nama exposure. Yang selanjutnya, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap ED. Yang selanjutnya, memutuskan apakah jadi menerbitkan suatu statement atau tidak. Yang terakhir, menerbitkan statement yang bersangkutan. Yang selanjutnya, konsep informasi akuntansi. Salah satu kata kunci penting dalam definisi akuntansi adalah informasi keuangan. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Simbol-simbol yang termuat dalam seperangkat statement keuangan sebenarnya tidak mempunyai makna kalau tiap elemen diinterpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Artinya, suatu elemen dan jumlah rupiahnya belum memberi informasi kalau tidak dihubungkan dengan elemen lainnya. Selanjutnya, rerangka konseptual. Rerangka konseptual sebagai dokumen resmi hasil perekayasaan sering disebut pula sebagai seperangkat prinsip umum, seperangkat doktrin atau suatu struktur konsep-konsep yang terpadu atau saling berkaitan. Sebagai semacam konstitusi bagi profesi, rerangka konseptual akan menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah perlakuan akuntansi. Selanjutnya, manfaat rerangka konseptual. Ada 5 manfaat. Yang pertama, memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan atau penetapan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang dijumpai dalam praktik yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman. Yang ketiga, menentukan batas-batas pertimbangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman pemakai statement keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statement keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterbandingan statement keuangan antara perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christina Ella Cempakasari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Sekarang kita akan membahas tentang model. Nah, salah satu model yang banyak dikenal saat ini adalah rerangka konseptual, yang mana dikembangkan oleh FASB dan memuat 4 komponen konsep penting. Yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan, yang kedua ada kriteria kualitas informasi, yang ketiga elemen-elemen statement keuangan, dan yang keempat pengukuran dan pengakuan. 4 komponen tersebut itu membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan. FASB menuangkan 4 komponen tersebut dalam beberapa dokumen resmi berupa pernyataan atau Statement of Financial Accounting Concept atau yang biasa disingkat SFAC. Yaitu ada SFAC nomor 1 tentang tujuan pelaporan keuangan badan usaha, FSAC nomor 2, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, FSAC nomor 3 tentang unsur-unsur laporan keuangan badan usaha, FSAC nomor 4 tentang tujuan pelaporan keuangan organisasi non-bisnis, FSAC nomor 5 tentang pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan badan usaha, SFAC nomor 6 ada elemen laporan keuangan, dan SFAC nomor 7 tentang menggunakan informasi arus kas dan penyajian pengukuran akuntansi. Yang selanjutnya, rerangka konseptual versi IASC. Rerangka konseptual ini disebut Framework for the Preparation and of Financial Statement, atau oleh IAI diterjemahkan sebagai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, itu mempunyai komponen konsep yang mirip dengan komponen konsep versi FASB, yaitu yang pertama, the objective of financial statements, yang kedua, underlying assumption,
Yang ketiga, qualitative characteristic of financial statements. Yang keempat, recognition of the elements of financial statements. Yang kelima, measurement of the elements of financial statements. Dan yang keenam, concept of capital maintenance and the determination of profit. Nah, untuk komponen 7, IASC itu menyebutnya sebagai tujuan statement keuangan, bukan tujuan pelaporan keuangan sebagaimana FASB menyebutnya. Nah, IASC itu menegaskan bahwa statement keuangan itu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Yang selanjutnya membahas aspek kependidikan. Karena FASB itu mencanangkan agar rangka konseptual mengandung aspek kependidikan kepada pemakainya, maka FASB itu memasukkan deskripsi, argumen, dan juga penalaran yang cukup rinci dalam tiap uraian konsepnya. Di bidang akademik, rangka konseptual itu merupakan materi yang sangat berharga dalam pengajaran teori akuntansi yang mempunyai dampak dalam perbaikan atau pemajuan praktik. Sebagai alat, akuntansi dan rangka konseptual itu bukan merupakan sesuatu yang steril terhadap perubahan. Nah, rangka konseptual sebagai hasil perekayasaan itu harus selalu dievaluasi keefektifannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada prinsip akuntansi berterima umum. Rangka konseptual yang berfungsi sebagai konstitusi hanya membuat konsep-konsep umum yang secara keseluruhan dianggap sebagai konstitusi akuntansi di suatu negara. Sebagai pedoman operasional, PABU akhirnya akan menjadi kriteria untuk menentukan apakah statement keuangan sebagai media pelaporan keuangan itu telah menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur secara teknis yang disebut menyajikan secara wajar. Standar akuntansi hanya menggambarkan salah satu kriteria untuk menentukan kewajarannya. Mengapa kriteria kewajaran penyajian statement keuangan adalah PABU, bukan standar akuntansi keuangan untuk laporan auditor di Indonesia atau Financial Accounting Standard untuk laporan auditor di Amerika? Nah, berikut ini adalah beberapa alasan yang dapat menjelaskan dari pertanyaan yang tadi. Yang pertama, tidak semua ketentuan perlakuan akuntansi itu dapat atau telah dituangkan di dalam bentuk standar akuntansi. Yang kedua, bila standar akuntansi itu secara eksplisit dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan auditor, maka dikhawatirkan akan terjadi bahwa kewajaran itu hanyalah bersifat formal atau teknis dan bukan bersifat substantif. Dan yang ketiga, untuk mencapai kualitas informasi yang tinggi, ukuran kewajaran itu harus merupakan suatu rangka pedoman yang cukup komprehensif, meliputi aspek teknis dan konseptual. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas beberapa pengertian penting tentang prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan juga prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi itu merupakan segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Kemudian ada standar akuntansi yang merupakan suatu konsep, metode, prinsip, teknik, dan lainnya yang dipilih dengan dasar rangka konseptual oleh badan penyusun standar untuk diberlakukan dalam suatu negara dan tentunya dituangkan dengan bentuk dokumen resmi demi mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum merupakan suatu rangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi, teoritis, dan juga praktis. Berlaku atau berterima. Istilah berterima digunakan sebagai padan kata accept dalam istilah Generally Accepted Accounting Principles. Sementara itu, IAI dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik menggunakan istilah berlaku dan bahkan GAAP diterjemahkan dalam laporan auditor menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. GAAP bukan sekadar frasa, tetapi sudah menjadi istilah teknis akuntansi.
Maka oleh karena itu, pengindonesiaannya itu juga harus didasarkan pada makna teknis yang melekat pada istilah tersebut. Beberapa penyimpangan makna terjadi dalam istilah yang berlaku umum di Indonesia. Yang pertama, penggunaan kata yang menjadikan istilah tersebut sebagai ungkapan atau frasa umum dan bukan lagi istilah teknis yang generik. Yang kedua, penambahan kata di untuk menunjukkan bahwa GAAP tersebut adalah bersifat atau untuk Indonesia juga tidak tepat secara makna. Yang ketiga, makna yang berlaku juga berbeda dengan berterima. Pembahasan selanjutnya, isi PABU sebagai rangka pedoman. Kriteria kewajaran penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan adalah suatu rangka pedoman dan bukan semata-mata itu standar akuntansi. Rangka pedoman ini berisi komponen-komponen yang tersusun secara hierarkis, baik atas dasar tingkat konseptualis maupun autoritas. Rangka pedoman ini itu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan praktik dan juga profesi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang PABU dalam beberapa versi, yaitu ada PABU versi APB, kemudian PABU versi Rubin, dan juga PABU versi SAS nomor 69. Yang pertama ada PABU versi APB. APB sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar penting penyusunan dokumen yang sekarang dikenal dengan rangka konseptual. Nah, APB menyebutnya sebagai Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprise. Dokumen ini dapat dipandang sebagai embrio rangka konseptual. PABU yang didefinisi APB itu merupakan bagian dari dokumen tersebut. Yang kedua ada PABU versi Rubin. Nah, PABU itu bukan merupakan suatu buku atau dokumen, tetapi lebih merupakan rangka pedoman yang terdiri atas berbagai sumber dengan berbagai tingkat keautoritatifan yang membentuk suatu hierarki tersebut dengan suatu bentuk bangunan rumah. Yang ketiga ada PABU versi SAS nomor 69. Rangka pedoman PABU pada versi Rubin itu hanya ditujukan untuk entitas non-kepemerintahan sebagaimana tertuang dalam SAS nomor 43. Nah, telah disebutkan sebelumnya bahwa entitas bisnis khususnya swasta dan entitas non-bisnis atau non-laba, keduanya diacu sebagai entitas non-kepemerintahan sebagai pasangan entitas kepemerintahan. Karena tujuan, karakteristik, dan juga jurisdiksi operasi entitas kepemerintahan yang berbeda, tentunya diperlukanlah pelaporan keuangan yang berbeda pula. Untuk itu, dibentuklah GASB yang mana bertanggung jawab untuk menentukan PABU, terutama standar akuntansi untuk entitas kepemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Sintabila dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang PABU versi SPPAP. Standard of Professional Akuntan Publik atau SPAP disusun dari dua sumber yaitu AISPA, SAS, dan IVA. Rangka pedoman PABU Indonesia secara struktural diadopsi sumber pertama yaitu AUS 411 yang berasal dari SAS nomor 69, tetapi hanya diambil untuk entitas non-pemerintah atau bisnis dan non-bisnis. Rangka ini mungkin tidak berlaku lagi atau berubah kalau profesi di Indonesia mengadopsi secara penuh base standar akuntansi internasional. Jadi, adopsi ini sebenarnya belum lengkap karena belum memasuki sumber-sumber pedoman untuk organisasi kepemerintahan. Buletin teknis. Karena standar hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok, hal-hal yang bersifat teknis pencatatan biasanya diserahkan kepada praktisi untuk menentukan sendiri berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Buletin ini dapat berisi petunjuk teknis yang diberikan oleh penyusun standar atau
badan otoritatif lainnya yang beranggotakan ahli akuntansi. Untuk tujuan menjawab pertanyaan dari praktisi atau untuk tujuan memberi contoh pelaksana teknisi yang dianggap bermanfaat. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Banyak peraturan pemerintah yang mempengaruhi atau bahkan harus dijalankan dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan dan penyampaian informasi suatu industri tertentu. Misalnya, peraturan pemerintah mengenai BUMN, asuransi dan perbankan, Kepres tentang pelaksanaan pemerintah. Karena harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan, sumber-sumber tersebut jelas merupakan bagian dari kerangka pedoman. Hal ini relevan hanya bila rangka PABU di atas mencakup entitas kepemerintahan. Bila SAS nomor 69 diadopsi secara penuh, sumber ini akan dimasukkan ke dalam kelompok State Local Government. Simpulan riset akuntansi. Temuan para ahli mengenai perlakuan akuntansi yang diperlakukan akuntansi yang dianggap baik dan informatif dapat dijadikan basis untuk mengungkapkan informasi keuangan dan dapat dijadikan basis untuk menentukan kelayakan perlakuan akuntansi tertentu yang mungkin kejadiannya sangat khusus. Sumber ini juga hanya bagian dari kerangka kerja PABUI. Tentu saja auditor hanya menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan kelayakan perlakuan yang disarankan dalam sumber ini terhadap kondisi yang dihadapinya. Selanjutnya, praktik akuntansi yang sehat. Praktik konvensi dan kebiasaan akuntansi atau pelaporan yang dianggap baik dan sehat dapat juga dijadikan acuan untuk menentukan kelayakan perlakuan akuntansi tersebut. Sumber lain dalam hal kejadian yang sangat khusus atau yang masih baru dalam dunia akuntansi, misalnya masalah off-balance sheet financing, yang perlakuannya tidak dapat dicari dalam berbagai sumber sebelumnya. Akuntan dapat mendasarkan diri pada prinsip-prinsip akuntansi, termasuk metode dan teknik, yang dibahas dalam buku teks atau yang disarankan pada ahli dalam artikel ilmiah atau akademik. Selanjutnya, definisi. PABU memberikan batasan atau definisi berbagai elemen, pos atau objek statement keuangan atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. Definisi akan sangat kritis untuk elemen dan atau pos statement keuangan. Batasan tersebut diperlukan karena laporan keuangan banyak istilah atau nama-nama yang digunakan sehari-hari yang sudah terlanjur mempunyai arti umum. Selanjutnya, pengukuran atau penilaian. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus didekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statement keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Berkaitan dengan hal ini, misalnya adalah bahwa kos aset tetap adalah semua pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap tersebut sampai siap digunakan. Dan selanjutnya, pengakuan. Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah atau kos ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau di jurnal atau tidak. PABU memberikan pedoman tentang pengakuan ini dengan menetapkan beberapa kriteria pengakuan agar suatu jumlah rupiah atau kos suatu objek transaksi dapat diakui serta saat pengakuannya. Misalnya, PABU dalam rangka konseptual memberikan pedoman tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui
pendapatan atau biaya. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Penggunaan berkaitan dengan cara pembebaran dan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dinyatakan selalu melalui statement keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dan statement utama. Apakah suatu informasi harus digabung dengan pos statement yang lain? Apakah suatu pos perlu dirinci? Atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam catatan kaki? Yang selanjutnya, otoritas kerangka konseptual. Kerangka pedoman PABU versi Rubin dan SAS nomor 69 menempatkan rangka konseptual pada tingkat yang paling tidak autoritatif, yaitu tingkat 4 kanan dalam Rubin dan hierarki dalam SAS nomor 69. Secara teoritis, rangka konseptual mestinya menjadi landasan rangka PABU tersebut. Karena rangka konseptual dirancang untuk perbaikan masa depan, penyusunan tidak memperhatikan standar akuntansi yang telah diberlakukan. Jadi dapat diantisipasi bahwa akan banyak standar akuntansi yang tidak sesuai dengan keberlakuan rangka konseptual. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.